Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Setiawan dari Departemen Sistem Informasi kelas Infrastruktur TI 2024. Di sini saya akan menjelaskan sesuatu tugas, yaitu evaluasi tengah semester Infrastruktur TI, yang dimana itu kita mengerjakan praktikum atau lab, yaitu modul 2 Info. Di sini ada ketentuan dan persyaratan dari penugasan ini. Yang pertama ini kita disuruh membuat 8 video lab. Yang pertama saya akan menjelaskan lab pertama itu yaitu 2.0.4, yaitu lab install a virtual machine on a personal computer. Oke. Lanjut kita masuk ke Kisco Networking Academy. Di sini bisa kita lihat ya. Di sini ada dua objektif atau dua part objektif dari lab ini, yaitu prepare a computer for virtualization. Yang kedua ini mengimport a virtual machine ke VirtualBox inventory. Di sini ada background scenario yang bisa kalian baca. Misalnya kalian baca, kalau bagi saya nih, saya baca aja dulu, tapi nggak saya terangkan di video ini karena saya agak sedikit malas. Lanjut ke resource yang diperlukan. Pertama ini komputer dengan minimum ekstra 4 GB RAM dan 50 GB RAM penyimpanan yang kosong agar bisa menjalankan virtual machine ini. Yang kedua ini dengan ketika kecepatan internet yang sangat tinggi untuk bisa mengakses download Oracle VirtualBox, atau yang saya gunakan ini FVMware dan Virtual Machine Imagine File. Oke. Yang instruction pada part 1 ini prepare a host computer for virtualization. Artinya pada part 1 ini kita mendownload virtualization software, yang dimana kita mendownload aplikasi dan imagine filenya ini nih untuk mengaktifkan virtual machine agar running Linux. Pada step 1 ini kita mendownload dan menginstal VirtualBox. Tapi saya di sini tidak menggunakan VirtualBox, tapi menggunakan VMware yang telah saya download di link support board, yaitu VMware Workstation Pro 17.0 for personal use untuk Windows, dengan rilisnya ini 17.6.1 yang terbaru. Oke, setelah saya download dan telah saya berikan di sini, selanjutnya kita mendownload the virtual machine imaging file yang didapatkan dari source hub dengan nama filenya ini Cyber Security Essential Virtual Machine for Intel or AMD CPUs. Oke. Lanjut ke part kedua, yaitu dimana kita ini mengimport the virtual machine into the VirtualBox inventory nih. Yaitu kita mengimport file-file mentahnya, file OVF-nya ini ke dalam VirtualBox agar bisa memulai virtual machine. Oke, kita lanjut ke step pertama. Open VirtualBox, klik file and import apples. Sebelumnya saya telah mengimport semua file-filenya ini, jadi tinggal saya gunakan. Namun secara ringkasnya ini bisa kita buka di page home-nya ini, terus tekan open a virtual machine, lalu pilih OVF-nya ini, lalu klik open. Terserah nama filenya apa, misalnya FM terserah gitu. Ini agak spasi. Terus browse terserah taruh di mana, mau di desktop, dokumen ini bebas, tapi kita taruh di dokumen aja. Contoh, ini buat contoh aja ya, karena telah saya import tadi biar gak nimpa. Kita okein, kita import. Nah, ini prosesnya agak sekitar butuh 10 menit lebih, jadi saya potong, jadi saya cancel aja di sini. Lanjut ke Cyber Security Lab yang telah saya lanjutkan. Seharusnya sebelum masuk sini kita ini kan harus login dulu nih. Login di step kedua ini kan kita harus start the CSE Lab FM-nya ini dengan cara login dengan username Kisco password nih. Oke. Namun tadi saya udah coba, tidak ada muncul notifikasi untuk memasukkan login dan passwordnya ini nih, username dan password. Jika tidak ada, ya itu tidak masalah. Jadi bisa langsung masuk ke dalam homepage dari running Linux-nya ini sendiri. Lalu di step ketiga kita disuruh mengenal lebih lanjut aplikasi-aplikasi yang ada di CSE Lab FM-nya ini, virtual machine-nya ini. Kita buka
Di sini ada Xcode Home, DPI Scanlink, Firefox Web Browser, Security Tools, Keyboard, Terminal, sama Wireshark. Oke, di sini terus aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan di Linux, program OS Linux ini ya. Lanjut ke step selanjutnya, kita disuruh open terminal. Di sini sudah saya jawab biar gak terlalu memakan banyak waktu. Open the terminal application dan tuliskan IP address di situ. Oke, akan kita coba. Kita buka terminal, double klik. Bentar, di sini agak lama. Oh ya bisa, bentar. Tadi agak sedikit error. Terminal, terus tuliskan IP address. Enter. Nah, di sini ada logback ya. Di sini ada 12.7.0.1.8 sama 192.168.0.155.24. Oke. Misalnya kita tulis ini ya, answer nih. Di sini ada jawabannya. The logback interface sama, tapi yang berbeda di sini ada Ethernet interface-nya yang berbeda. Maaf sih, IP address-nya berbeda. Kenapa berbeda? Di sini IP address ini digunakan di dalam VirtualBox. Jadi ini IP address khusus VirtualBox, sedangkan IP address ini digunakan di VMware-nya. Jadi berbeda network, beda masalah. Cuma berbeda IP address gitu. Misalnya kita tadi locate and launch the web browser application, arti kita disuruh membuka aplikasi web yang ada di sini. Tadi telah kita coba. Nah, arti di sini dibuka, dan bisa kita tuliskan itu yes. Jawabannya yes. Oke. Lalu di sini ada shutdown the CSE lab virtual machine-nya dengan cara mengetikkan file, mencari file, terus kita lakukan pencet file, terus close. Di sini ada 3 opsi, ada suspend, power off, sama run in background. Di sini kurang lebih sama, tapi di sini ini pesan perintahnya ini hanya khusus di VirtualBox, sedangkan di VMware-nya ini menggunakan perintah suspend, power off, dan run in background. Jadi kita menggunakan suspend karena di sini memiliki arti sama dengan save the machine state. Oke. Kurang lebih artinya sama, jadi kita milih suspend. Oke, di sini telah kita suspend. Di my komputer juga tertulis di sini suspended. Oke. Jadi lanjut ke step selanjutnya, yaitu dimana kita mengimport dan menjalankan di security workstation. Oke, di sini saya juga telah mengimport, tapi misalnya kalian mau mengimportnya lagi atau baru mengimport, caranya kurang lebih sama. Kita ke page home, terus ke open virtual machine, pilih ke file OVS-nya ini atau OVA-nya ini. Pilih salah satu open, sama kayak tadi buat file, terus buat tempat penyimpanan yang terbaru gitu. Terus pencet import. Oke. Karena telah saya lakukan, jadi saya import lagi, tinggal saya pencet ini, tekan ini, lalu tekan restore the virtual machine. Seharusnya sebelum masuk ini kita disuruh memasukkan sebuah password, itu CyberOps, tapi saya tidak tahu karena di sini setelah saya masukkan langsung muncul ke homepage atau lobby ini, jadi tidak perlu dimasukkan, tergantung OS atau VirtualBox masing-masing gitu. Mungkin misalnya menggunakan VirtualBox bisa memasukkan password, tapi misalnya menggunakan VMware saya kurang tahu, tapi karena saya baru pertama kali menggunakan, kemungkinan bisa langsung masuk tanpa harus mengetik passwordnya ini atau username ini. Lanjut ke step ke-6, yaitu familiar yourself with security workstation. Artinya kita harus mengenal lebih lanjut dari VMware ini yang ada di analisnya ini, yang ada analis home, Wireshark, terminal, Firefox web browser, keyboard, sama DPI scanning. Kurang lebih di sini isinya sama aja kayak di CSE lab virtual machine. Yang berbeda itu di sini. Yang di sini ada analis home, sedangkan sebelumnya itu kan analis home. Tapi ujung-ujungnya juga sama seperti file explorer gitu. Fungsinya kurang lebih sama. Lanjut ke step 7, yaitu kita men-shutdown dengan cara yang sama, file terus save the machine, lalu pencet OK. File, close tab, suspend, OK.
Nah ini itulah kita suspend, jadi video di suspend, tinggal kita on, terus kita kecil dan lanjut ke reflection. Di sini ada pertanyaan yang gimana? Apa sih keuntungan dan kelebihan dari menggunakan virtual machine? Kayak akan saya jawab di sini secara lisan. Jadi keuntungan dari menggunakan virtual machine ini, kita bisa menggunakan aplikasi atau OS yang berbeda tanpa harus mengganggu OS utama. Yang dimana saya ini menggunakan OS Windows sebagai OS utamanya dan menggunakan OS Linux di aplikasi VMware-nya ini. Jadi kita ini bisa menggunakan dua OS yang berbeda di dalam satu aplikasi gitu secara bersamaan. Yang misalkan kerugian atau faktor negatif dari penggunaan virtual machine ya apa sih? Ya bisa nilai untungnya lah, maksudnya kayak kerugian dari penggunaan ini seperti yang dikatakan di atas, yaitu membutuhkan 50 GB free disk space. Artinya di sini menggunakan penyimpanan yang sangat besar untuk memulai aplikasi ini sebanyak 50 GB atau lebih. Jadi kerugiannya membutuhkan penyimpanan yang besar agar bisa menjalankan virtual machine ini. Misalnya virtual machine ini dijalankan di bawah 50 GB, kemungkinan akan terjadi error karena tadi telah saya coba di laptop lama saya, jadi telah membuktikan kalau ini membutuhkan kapasitas yang sangat besar. Untuk ini dari lab install the virtual machine on a personal computer telah selesai. Untuk menonton video lab selanjutnya bisa ditonton setelah video ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adieu anyone.